Sejumlah vendor smartphone telah terkonfirmasi akan menghadirkan produk-produknya pada Januari 2025. Banyak merek ternama yang ponselnya menghiasi awal tahun ini. Ada merek yang kemunculannya pada Januari 2025 masih berupa rumor dan prediksi. Namun ada juga merek yang diyakini akan debut awal tahun ini. Tidak hanya ponsel, di segmen andalan sejumlah HP kelas menengah pun diperkirakan akan rilis secara global di beberapa negara, termasuk akan tersedia juga di pasar Indonesia. Bagi kalian yang penasaran, berikut kami coba rangkum deretan HP yang diprediksi rilis pasar global dan tersedia di Indonesia pada bulan Januari 2025 ini. Daftar HP yang paling banyak ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun ini, yang pertama ada Poco X7 series. Seri Poco X7 akan mengusung layar AMOLED 6,77 inci beresolusi 1220 pixel dengan refresh rate 120 Hz. Sistem kinerjanya memakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang dipadukan dengan RAM dan penyimpanan luas 8/256 GB dan 12/512 GB. Lalu di sektor kamera, perangkat baru akan punya 3 kamera belakang, sementara varian Pro punya 2 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel OIS dan AIS, serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Ada juga kamera selfie 20 megapiksel di bagian depan. Baterainya berkapasitas 6000 mAh atau 6500 mAh dengan fast charging 90 Watt. Ponsel seri X7 ini dijadwalkan rilis pada 9 Januari 2025. Harganya kemungkinan berkisar mulai 4 jutaan hingga 5 jutaan. Daftar HP yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun ini ada Samsung Galaxy S25 series. Samsung Galaxy S25 series kabarnya hadir dengan model Galaxy S25 reguler, S25 Plus, S25 Ultra. Dari semua model yang dirumorkan, baru Galaxy S25 Ultra saja yang tampilannya sudah banyak bocor di internet. Kualitas layar dari flagship terbaru sudah tidak diragukan lagi. Visualnya mengagumkan dengan panel layar Dynamic LTPO AMOLED 2X beresolusi WQHD+ dan kecerahan 2600 nit dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Seri baru ini akan ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite di semua model atau chipset terbaru Exynos 2500 untuk beberapa negara, dipadukan dengan RAM dan penyimpanan yang lebih luas. Pada aspek kamera, dikabarkan akan menggunakan sensor H2 200 megapiksel untuk kamera utamanya. Kamera ultrawide-nya menggunakan sensor ISOCELL GN3 50 megapiksel, sensor IMX 754 10 megapiksel untuk kamera telefoto, dan sensor telefoto lainnya. Adapun baterainya mempunyai kapasitas hingga 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt. Seri Galaxy S25 dijadwalkan rilis pada 23 Januari 2025. Untuk harga Galaxy S25 diperkirakan mulai dari $840 atau sekitar 13,5 jutaan. Galaxy S25 Plus dirumorkan memiliki harga sekitar $1040 atau 16 jutaan. Kemudian S25 Ultra sekitar $1340 atau sekitar 21,6 jutaan. Daftar HP yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun ini berikutnya ada Redmi Note 14 series. Untuk model dasar, Redmi Note 14 5G mengusung layar OLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan 2100 nit. Sistem kinerjanya ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, dipadukan dengan RAM 12 GB dan penyimpanan hingga 256 GB. Ponsel ini dibekali 2 kamera belakang 50 megapiksel sensor utama dan 2 megapiksel makro. Ada juga kamera selfie 16 megapiksel di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5110 mAh dengan fast charging 45 Watt. Kemudian untuk model Pro mengusung layar AMOLED resolusi 1220 pixel, kecerahan hingga 3000 nits dengan refresh rate 120 Hz. Sistem kinerjanya ditenagai chip Dimensity 7300 Ultra dengan RAM hingga 12 GB dan storage hingga 512 GB. Ponsel ini dibekali kamera utama 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Di bagian depan ada kamera selfie dengan resolusi 20 megapiksel. Baterainya berkapasitas 5500 mAh yang mendukung pengisian cepat 45 Watt. Sedangkan untuk model Pro Plus memiliki sejumlah perbedaan dengan Redmi Note 14 Pro. Salah satu perbedaan utama ada di konfigurasi kamera belakang dengan 50 megapiksel sensor utama, 50 megapiksel telefoto, dan 8 megapiksel ultrawide.
Otak ponsel juga berbeda karena ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 dipadukan dengan RAM hingga 16GB serta storage hingga 512GB. Baterainya berkapasitas lebih besar 6200 mAh dengan fast charging 90W. Seri Redmi Note terbaru dijadwalkan akan rilis pada 10 Januari 2025. Harga Redmi Note 14 series ini bisa didapatkan mulai kisaran harga 3 jutaan hingga 5 jutaan, tergantung dari model dan konfigurasi memori yang ditawarkan. Daftar HP yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun ini ada juga Realme 14 Pro dan Realme 14 Pro Plus. Dua ponsel ini juga diklaim akan menghadirkan beberapa kemajuan penting untuk ponsel di kelas menengah. Baik versi Pro maupun Pro Plus, keduanya akan mengusung layar quad-core 1,5K dengan bezel 1,6 mm yang sangat tipis, yang diklaim Realme sebagai yang tertipis di segmennya. Realme 14 Pro 5G akan ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7300 dengan pengisian daya 45W. Sementara 14 Pro Plus diharapkan akan ditenagai Snapdragon 7S Gen 3 dan mendukung pengisian daya 80W. Tampaknya kedua model ini akan mengemas baterai 6000 mAh. Di sisi kamera, 14 Pro 5G diduga memiliki sensor utama dari Sony IMX882 berukuran 50MP dan lensa lainnya. Untuk kamera depannya berukuran 16 MP. Kemudian untuk 14 Pro Plus 5G akan memiliki lebih banyak kamera dengan susunan 3 kamera, terdiri dari lensa utama 50 MP, lensa telefoto 50 MP, serta kamera ultrawide. Untuk kamera depannya berukuran 32 MP. Seri Realme 14 dijadwalkan rilis global pada 16 Januari 2025. Untuk harga seri Realme terbaru kemungkinan berkisar di kisaran harga 5 jutaan. Daftar HP yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun ini selanjutnya ada Oppo Reno 13 series. Oppo Reno 13 diprediksi mengusung layar AMOLED beresolusi 2760x1250 pixel. Varian Pro dengan layar melengkung AMOLED 6,93 inci, resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, dan kecerahan 1200 nit. Seri Reno 13 ditenagai chip MediaTek Dimensity 8350 dipadukan dengan RAM 8GB untuk model dasar. Model Pro memiliki RAM yang lebih besar yaitu 12GB dengan storage luas 256 dan 512GB. Di bagian kamera, varian reguler hadir dengan dua kamera di punggung, sensor 50MP Sony IMX882 dan ultrawide 8MP. Untuk versi Pro, 3 kameranya terdiri atas sensor utama 50MP Sony IMX890, kamera ultrawide 8MP, serta telefoto 50MP. Sementara untuk mengakomodir kebutuhan selfie, keduanya menyuguhkan sensor 50MP. Dalam hal daya, varian reguler ditopang baterai berkapasitas 5600 mAh, sementara versi Pro-nya mendukung kapasitas 5800 mAh. Keduanya punya pengisian daya SuperVOOC 80W via kabel. Untuk pengisian nirkabel tersedia eksklusif untuk Pro dengan daya 50W. Seri Oppo Reno 13 dijadwalkan rilis global pada 9 Januari 2025. Bahkan Oppo membuka early pre-order di Indonesia mulai 5 Januari hingga 15 Januari 2025. Itulah deretan HP yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia pada awal tahun 2025. Mayoritas HP keluaran terbaru yang telah hadir ini membawa penawaran terbaik di segmennya. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sampai di sini dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.